Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah Sobat semua, kader Banteng ini pada lucu-lucu sekali ya. Emang ini negara milik dia, Pak. Karena kasus Hasto ini Guntur Romli dan Deddy Sitorus ini minta KPK dibubarkan. Kocak. Lah kok seenaknya sendiri. Lah emang institusi negara ini punya bapak moyang lo apa gimana kok seenaknya saja pengen bubarin gitu loh ya. Alhasil ocehan dari kader Banteng tersebut tuai reaksi dari banyak orang. Pak Prabowo berbicara sangat keras dan juga Bang Fahri Hamzah memberikan pernyataan yang sangat menohok. Nah, tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah video lengkapnya. Dikebut sedemikian rupa, di framing sedemikian rupa hanya untuk yaitu kita lihat ini menjadi alat politik. Bahkan haknya untuk mendapatkan keadilan melalui pra-peradilan dan saksi meringankan juga ditolak. Itu kan aneh ya, karena karena kan begini, putusan itu pra-peradilan Mas Hasto yang pertama itu kan alasan hakim untuk tidak dapat menerima bukan menolak ya gugatan itu, karena gugatan itu memasukkan dua buah sprindik dalam satu gugatan. Tetapi kemarin KPK melimpahkan berkas Mas Hasto itu dalam satu berkas, mengadili dua sprindik itu, gitu ya. Dalam satu dakwah. Hal yang tidak konsisten nih dalam penegakan hukum. Kembali ke KPK, Bang. Kalau menurut saya, ini sudah waktunya kita harus bubarkan KPK yang sekarang. Atau kita kembalikan KPK ke zaman seperti dulu. Kalau masih seperti sekarang, ya alat politik. Bicara kemarin saya ngomong apa? Karena sebelum ini dipimpin oleh orang yang namanya Firly, nyebut Firly, saya bilang, emang apa bedanya Firly dengan Setio? Sama-sama bintang 3 polisi aktif ngomong soal parcok. Lah memang sekarang itu bukan parcok di Kuningan KPK, memang dari komisionernya dari Setio, kemudian dari direktur penindakan, deputinya sampai penyidiknya kan sama aja bilang. Kalau selama ini menjadi alat politik ya sekarang juga menjadi alat politik. Dan dari dulu kan politik hukum. Nah, kita bicara kalau masih KPK seperti sekarang, menurut saya sudah waktunya bubarin KPK ya, atau kembalikan ke KPK seperti zaman dulu. Nah, ini yang dulu Bu Mega kan pidato bahwa mungkin apakah tidak lebih baik KPK dibubarkan. Kalau dibubarkan besoknya saya langsung bentuk yang baru. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Nggak pernah, Mas. It's not in the constitution, it's not in the undang-undang, nggak ada, Mas. Saya waktu dulu saya konflik sama teman-teman di PKS. Sampai saya membuat kajian sendiri dan membuat buku. Saya baca semua undang-undang. Partai politik itu peserta pemilu, bukan pengendali negara. Pengendali negara itu adalah orang yang dipilih, elected official. Itu pengendali negara. Tapi kita keterusan. Partai politik menjadi peserta pemilu, tiba-tiba ketua umum partai politik mengendalikan negara. Padahal dia tidak dipilih rakyat. Rusak, Mas. Kita mesti address ini dari awal kepada Pak Prabowo. Partai politik kau boleh peserta pemilu. Ya, karena kau juga ditoblos rakyat, tapi pada dasarnya rakyat itu bermigrasi. Karena siapa yang terpilih itu kan siapa yang dapat suara paling banyak. Artinya kan rakyat milih orang. Lah kalau rakyat sudah milih orang, terus ngapain ketua umum partai politik ikut mengendalikan dari belakang? Ini yang mengerusak. Saya bisa membaca, ya misalnya, kenapa akhirnya Pak Jokowi berbeda paham dengan PDIP misalnya. Saya bisa menganalisisnya bukan karena kecenderungan pribadi, tapi karena adalah akibat daripada kita nggak menata sistem dengan baik. Misalnya, Pak Jokowi dipilih rakyat,
Tapi kita tahu bahwa ada intervensi besar selama beliau memimpin dari belakang. Dan itu tidak nyaman, Bang. Otomatis itu tidak nyaman. Ya. Dan itulah yang menciptakan mekanisme dalam diri Pak Jokowi untuk berpolitik yang tidak diketahui oleh partainya. Karena ada gangguan, Bang. Itu kalau kita ungkap secara lebih belak-belakan, nantilah kita tulis ini sebagai pelajaran politik. Maka kita mesti belajar bahwa presiden itu kalau sudah terpilih jangan diintervensi, jangan diganggu dari belakang, jangan punya agenda lain di belakang layar, jangan istilahnya tuh sendiri-sendiri. Ini presidensialisme, tidak ada kekuatan lain, cuman satu yang dipilih rakyat itu cuman 2 orang. Bahkan kalau dalam sistem Amerika itu wakilnya itu running mate, yang dipilih itu presidennya doang. Karena ini nanti cuma untuk ngebantuin, kan kira-kira gitu, Bang. Itu nggak boleh kita tawar-menawar, bikin dapur sendiri, bikin operasi sendiri, megang institusi dalam negara, dimainkan sendiri dari belakang. Tidak boleh, Bang. Ini kan yang sebenarnya menciptakan Pak Jokowi melakukan semacam rebellion terhadap situasi. Karena dia tahu ini nggak baik gitu loh. Nah yang begini-begini, Bang, harus kita introspeksi, ada salahnya kita. Masa Pak Jokowi terus yang salah? Seolah-olah yang lain gak ada yang salah. Banyak yang salah, harus dikoreksi. Memang kalau kita melihat ya, mungkin karena komplikasinya begitu ya, akhirnya Pak Jokowi tidak kuasa untuk melihat merajalelanya ya pemain-pemain di sekitar dia. Yang itu menurut saya sebagai orang yang ngerti presidensialisme ini, kita tahu, kita juga menciptakan sistem, sadar betul betapa presiden itu terganggu, Bang, kalau diintervensi, Bang. Bayangkan misalnya presiden mau bikin acara besar di satu provinsi, tiba-tiba ada partai politik memboikot acara itu. Loh, nggak ada, Bang. Kalau saya presidennya, Bang, saya penjara itu gubernur. Dan saya penjara siapa yang nyuruh gubernur itu, Bang. Kalau saya presidennya. Ini adalah subversi kepada presiden dalam negara kesatuan. Itu nggak boleh, Bang. Nah yang begini-begini, Bang, kerasanya di Pak Jokowi dipendam gitu loh. Rocky Gerung ditangkap. Wah, senang saya dengarnya. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Anda bayangkan psikologi kita. Kalau nanti situ ada Prabowo, di situ ada Putra Wakanda. Keliru ya menurut saya, ya secara seorang intelektual, seorang akademisi, walaupun punya pandangan yang dia yakini, tapi tidak boleh pakai kata-kata yang seperti itu. Apakah pantas seorang Rocky Gerung yang katanya akademisi, ya, makanya dunia ini tambah blunder kalau orang yang katanya pinter bersekolah tapi tidak punya etika dan tidak punya kesadaran empati, ya, rasa hormat. Indonesia ya makin gelap jadinya. Jadi saya setuju sekali kalau Rocky Gerung itu ditangkap dan berikan pelajaran yang setimpal. Sebab akan banyak model Rocky Gerung yang muncul kalau hal ini didiamkan. Jadi ya menurut saya sih ya harusnya dihukum berat ya. Paling tidak ya 1 periode masa presiden lah gitu ya, 5 tahun gitu.